Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun kita tidak bertatapan muka, tapi sepertinya kita saat ini masih berada di masjid masing-masing atau di rumah masing-masing yang dapat mendengarkan seruan ini. Kita juga termasuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ibadahnya juga dapat kita peroleh. Thalibul ilmi sa'ah afdalu min salatin nafilah mi'ata rakaah. Belajar 1 jam, kata Nabi, lebih bagus daripada sholat sunat 100 rakaat. Walaupun kita tidak dan mendatangi majelis, tapi kita juga dengarkan ini. Mudah-mudahan ibadahnya, nilainya dapat juga kita peroleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini pengajian kita Ramadan Syahrul Huda. Ramadan adalah bulan petunjuk. Kenapa dikatakan bulan petunjuk? Karena pada bulan ini, lihat dalam ayat, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran bagi pedoman bagi umat muslimin. Huda, petunjuk. Orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang tidak lari daripada Al-Quran, itu namanya kita betul-betul mendapat hidayah dari Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran diturunkan memang pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Tapi yang jelas, walaupun malamnya belum sekarang, tapi juga pada bulan Ramadan. Justru itu dikatakan Ramadan Syahrul Huda. Ramadan bulan petunjuk. Petunjuk apa? Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu pedoman hidup bagi kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan, kata Tuhan begini, saya khawatir, ya Rabbi inna qaumi takhazu hazal Quran mahjura. Ya Allah, kata Nabi kita, saya cemas, saya khawatir kalau umatku nanti lari daripada Al-Quran. Sejak dulu Nabi telah mengkhawatirkan ada nanti di antara kita yang lari daripada Al-Quran. Sekarang kita ambil penjelasan. Siapa yang lari dari Al-Quran? Kenapa kita lari daripada Al-Quran? Ada beberapa hal untuk menyebabkan kita lari daripada Al-Quran. Sebab tanggung jawab kita kepada Al-Quran ini banyak. Salah satu di antaranya, yang pertama, pandai membaca Al-Quran. Kita tanya diri kita masing-masing, kaum muslimin. Sudahkah setiap orang ini pandai membaca Al-Quran? Jawabnya belum. Kenapa? Tidak semua orang pandai membaca Al-Quran. Tidak semua. Malah banyak yang tidak pandai membaca Al-Quran. Walaupun nilainya dia tahu, amat besar nilainya. 1 huruf saja kita baca, itu nilainya bukan main. 1 sama dengan 10 kebaikan. Bayangkan, apalagi pada bulan Ramadan ini. Tapi, sudahkah semua orang pandai membaca Al-Quran? Jawabnya tidak. 1. Yang kedua, mengerti akan yaitu arti Al-Quran. Yafhamuna bimaknal Quran. Paham dengan apa yang dikatakan Quran. Kadang-kadang kaum muslimin rahimakumullah, kita yang ditertawakan oleh Allah. Namun karena kita tidak mengerti artinya, ya kita katakan barakallah, berkati Allah. Padahal kita sudah salah ini. Banyak ayat dalam Al-Quran, fa ulaika humuz zalimun, kamu termasuk orang yang aniaya. Oleh kita yang tidak tahu artinya, masih juga barakallah, berkati Allah. Kita sudah aniaya. Maka setiap kita orang muslim seyogianya harus pandai tahu, mengerti arti Al-Quran. Dalam sholat saja kaum muslimin rahimakumullah, itu akan jauh lebih beda, lebih banyak, yaitu beda artinya, makna nilainya, orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Jauh. Sholat kita saja itu, kalau kita tahu apa yang kita baca, itu kita lebih khusyuk lagi. Kaum muslimin rahimakumullah.
Yang kedua. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Sudahkah Al-Quran ini kita amalkan? Sudahkah Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita? Sudahkah apa yang dikatakan Al-Quran kita itu tidak amalkan, dilarang kata Tuhan, kita larang? Sudah. Itu belum tentu. Tidak semua orang. Maka selama kita belum memiliki Al-Quran, belum pandai membaca Al-Quran, belum tahu arti Al-Quran, kemudian belum juga bisa mengamalkan Al-Quran, itu belum bisa jadi petunjuk. Walaupun Ramadan itu syahrul huda, Ramadan bulan petunjuk, tapi tidak semuanya yang jadi petunjuk itu yang dapat kita amalkan. Kalau kita tidak mengerti, tidak jadi petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana tanggung jawab kita kepada Al-Quran? Memasyarakatkan Al-Quran. Yastansiruna bil Quran. Memasyarakatkan Al-Quran. Sudahkah Al-Quran ini memasyarakat? Sudahkah apa kehidupan itu disandarkan dengan Al-Quran? Apa yang kita lakukan sudah cocok dengan Al-Quran? Ini yang masih jauh yang akan kita kejar. Mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini, Ramadan yaitu dengan segala macam keadaan yang kita hadapi, kita bertambah cinta kepada Al-Quran, bertambah bisa kita mengamalkan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ini jadi pedoman hidup kita. Artinya, kalau ada petunjuk dalam Al-Quran, kita amalkan. Kalau tidak, tidak usah. Ini pedoman kita, ini pedoman hidup kita. Nanti pun dalam riwayat, apabila kita bertemu dengan Allah dalam barzah sekalipun, ini nanti jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan. Salah satu di antaranya, ini Al-Quran. Apa imam kamu? Apa yang kita ikuti selama ini? Al-Quran. Selama Al-Quran belum menjadi pedoman hidup bagi manusia ini, belum jadi tuntunan hidup, belum jadi apapun yang ada dalam Al-Quran menjadi kita amalkan, belum bisa menjadi petunjuk bagi kita, otomatis jelas kehidupan kita tidak akan selamat maupun di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita yang hadir pada saat ini, mari kita menekatkan hati kita masing-masing. Mari bersama-sama kita olah hati kita. Kita tanya dulu masing-masing kita. Sudah kita pandai baca Al-Quran? Sudah kita tahu arti Al-Quran? Sudah kita amalkan Al-Quran? Sudah kita masyarakatkan Al-Quran? Yang masyarakat sekarang, kalau berbicara masyarakat, tidak Al-Quran. Yang masyarakat sekarang apa? Olahraga. Kita bukan benci olahraga, tidak. Agama disuruh. Tapi yang masyarakat olahraga, malah ada istilah mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Apakah sudah ada istilah memasyarakatkan Al-Quran, mengqurankan masyarakat? Hidup kita dengan Al-Quran, apapun juga yang ada dalam itu kehidupan ini, itu Al-Quran yang menyuruh kita begitu. Apakah sudah demikian keadaannya? Apa belum? Selama belum lagi menjadi huda, belum lagi Al-Quran menjadi petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita didik anak-anak kita, generasi muda kita, semua kita yang ada di tempat ini, walaupun yang tidak mendengar sekalipun, tolong bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan. Karena Nabi mengatakan demikian, liuballighus syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang tahu ini, yang mendengar ini, menyampaikan pada yang tidak mendengar. Walaupun sekarang tidak berapa kita mendengar ini, tapi tolong sampaikan bahwa kita punya tanggung jawab kepada Al-Quran. Ulangi, yang pertama, pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, tahu arti Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, memasyarakatkan Al-Quran. Kalau sudah kita lakukan ini, berarti kita juga telah itu menikmati syahrul huda, bulan petunjuk. Apa yang jadi petunjuk? Al-Quran. Semua apapun yang kita lakukan, bila cocok dengan Al-Quran, kita lakukan, kita amalkan. Bila tidak, kita menjauh dari itu. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini ada manfaatnya bagi kita.
Insyaallah di lain kesempatan kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.